Ke join masuk. yang ada di screen, Pak. Oh. Join myquiz.com, kemudian kodenya 406. Itu di Bisa pakai HP, bisa pakai laptop, Bapak Ibu monggo silahkan. Ini Pak Aden, itu namanya nama dosen, nama lengkap kita sama. monggo aja lengkap boleh Bapak Ibu, atau mau pakai istilahnya nama panggilan juga boleh Bapak Ibu, tidak harus lengkap. Ini kita main game aja, main game. Oh, baik. Biar seru ini. Yang ya dari awalnya 5 watt kemudian jadi 100 watt. Jadi mudah-mudahan baterainya cukup. Kami tunggu kan. Insya Allah nanti yang tertinggi akan dapat hadiah Bapak Ibu. Khusus nanti hadiahnya. Bapak Ibu ditunggu gabung di joinmyquiz.com, di quizzes.com. Ayo Bapak Ibu ditunggu. Joinnya ditunggu, joinnya. Sudah 36 yang sudah join, masih terus bertambah. Namanya boleh kode juga boleh Bapak Ibu, tidak harus aktif.
23. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah salah satu software yang cukup link yang cukup bagus Bapak Ibu ya. Quizzes ini bisa dipergunakan untuk dalam pembelajaran, bisa digunakan nanti dalam proses Vicon, mungkin nanti dalam proses penambahan e-learning untuk menambah terus saja. Apakah bisa dimulai? Teman-teman bisa mulai ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bisa kita mulai ya? Oke, siap Bapak Ibu. Oh, ada yang belum gabung? Ditunggu kalau begitu ya, 1 menit lagi Bapak Ibu kita tunggu. Ini untuk menghilangkan ngantuk ketika nanti pas pembelajaran, seandainya pas Vicon Bapak Ibu, ternyata kebagian waktunya itu, ternyata kalau seandainya di manajemen itu jam 8 malam bagian Viconnya, kan ngantuk-ngantuknya itu Bapak Ibu. Lagi di rumah mungkin bisa dikasih seperti ini dulu. Oke Bapak Ibu, kita dimulai ya Bapak Ibu ya. Tim panitia, kami persilakan untuk mulai. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi game ini. Bapak Ibu monggo silakan. Lihat pertanyaannya ini masing-masing. Ya. Udah. Bukan dilihat di kamera. Ini laptopnya masing-masing, nggak boleh masing di habisnya masing-masing atau di handphone-nya masing-masing. Wah, ini sedang bertarung ini. Yang pertama Bu Aulia terus dikejar lagi. Waduh, terus. Waduh. Ibu Hadiati sudah nomor 1. Poinnya 1000 nomor 1. Waduh. Mantap ini Bapak Ibu. Lanjut lagi terus Bapak Ibu. Masih ada lagi soal-soalnya. Wah, ini menyalip. Poin yang tertinggi 2540. Diikuti oleh Bu Aulia Ihsan. Waduh, ini Pak Edwin mulai menyalip. Pak Edwin mulai menyalip. Wow, Pak Amiruddin ternyata sudah menyalip jadi nomor 1 nih Bapak Ibu. Dengan poin 2770. Waduh, ini Bu Elvi langsung. Bu Andini langsung ke atas. 3090. Wah, Pak Amiruddin balik lagi ke nomor 1. Waduh, Pak Amiruddin mempertahankan posisi nomor 1. Masih banyak lagi yang, waduh, ini Pak Edwin, oke lagi, mengikuti lagi terus. MK nih, mata kuliah nih MK nih. Mata kuliah udah posisi pertama dengan poin 5140.
Wah, Bu Tutik ini posisi ketiga, sedang mengejar Bu Tutik nih. Sudah mengejar dengan poin 5.230. MK masih posisi pertama pertahankan diri dengan poin 5.900. Waduh, disalib oleh ya 9 lah, ini kurang paham ini apa gimana cerita ini. Dengan poin 6.000, wah disalib lagi oleh Pak Amiruddin. Salib lagi, Pak Amiruddin masih mempertahankan nomor 1. Poin 6.200. Wah, disalib oleh Pak Mahyar apa Ibu? Oh, Pak Mahyar dengan poin 6.260. Wah, ini MK kembali lagi ke posisi pertama. Posisi dengan poin 6.580. Bu Tutik posisi ke pertama menyalip 6.520. Ibu Tutik memimpin posisi pertama. Kembali lagi ke Pak Amiruddin dengan poin 7.800. Masih ada kesempatan untuk menjadi nomor 1, Bapak Ibu. Pak Mahyar sudah memimpin dengan poin 7.820. Oh, ada 15 orang. Belum selesai. Oh, kita tunggu dulu atau gimana Bapak Ibu? Ada 12 lagi yang belum selesai, ditunggu. Mungkin bisa menyalip posisi atas. Cukup Bapak Ibu. Posisi pertama yaitu Bapak Mahyar. Selamat dan sukses kepada Pak Mahyar mendapatkan door prize ini buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung mereka belajar kampus merdeka. Bisa nanti diambil di LP3. Mana Pak Mahyar? Pak Mahyar mungkin mana? Sekaligus nanti mengambil sertifikat, nanti akan ada ini hadiah khusus untuk Pak Mahyar. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dalam kuisis. Mohon maaf tadi Pak Mahyar itu yang mana ya? Mohon dihidupkan mic-nya. Unmute dulu. Pak Mahyar. Assalamualaikum Pak Mahyar. Mana ya Pak Mahyar? Atau jangan-jangan goibin. Aduh bahaya ini. Mana Pak Mahyar? Assalamualaikum Pak Mahyar. Wah ini bahaya nih kalau begini tiba-tiba ada goib ini. Pak Mahyar, Assalamualaikum. Mana Pak Mahyar? Oh, audio bermasalah. Oh ya udah, siap. Baik, nanti sekalian mengambil sertifikat, nanti mendapatkan satu door prize, yaitu ini satu panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menambah
apa namanya yang tadi menang itu menambah semangat untuk mempelajari kurikulum sehingga menjadi dosen lebih profesional kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi kuisis yang merupakan apa namanya suatu bantuan untuk mendukung pembelajaran secara daring ataupun tidak, daring dan luring bisa ya, tapi sekarang karena daring itu sangat mendukung sekali untuk pembelajaran di masa sekarang ini sehingga mahasiswa itu semakin antusias dalam mengikutinya. Ketika tadi kita lihat, anggap aja kita lagi main bola aja ya Bapak Ibu ya di komentatori ya. Tetapi kalau mau komentatornya kurang bagus dan kurang menarik, mohon maaf Bapak Ibu. Itulah contoh saja ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kembali materi yang ketiga, yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Herudin Eskom Mkom. Tapi Bapak Ibu sebelumnya ada link absen di kolom chat untuk sesi hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absen. Dan link kedua ya Bapak Ibu ya, link kedua pada hari ini kita akan kembali materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Herudin Eskom Mkom yang akan menyampaikan materi dan sharing yaitu tentang perkuliahan online atau learning. Semoga dengan ini nanti Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik dan ini menjadi pemantik buat kita dalam melaksanakan pembelajaran online yaitu para dosen yang baru bergabung dengan Pamulang. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu Pak Heri Herudin Eskom. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Din. Baik, terima kasih Pak Heri. Kami silakan tempat penyampaiannya. Oh, oke. Ya udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, saya bayar. Terima kasih Pak Den yang sudah memberikan waktu. Bapak Ibu, mudah-mudahan masih dalam keadaan fit karena jam 1 ini udah setelah tadi makan siang mungkin agak-agak ngantuk. Tapi karena tadi sudah dikasih kuis, mudah-mudahan ini sudah kembali terang lagi matanya. Selanjutnya di sini saya nanti akan memaparkan tentang kondisi perkuliahan online di Universitas Pamulang dan nanti rencana pengembangan apa yang akan dilakukan di semester depan. Nah, mungkin sebelumnya saya akan sedikit memberikan gambaran, lalu setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi praktek. Jadi nanti mohon Bapak Ibu menyiapkan laptopnya masing-masing. Nah, untuk akun yang bisa digunakan untuk praktek nanti itu sudah dibagikan melalui email. Jadi jika Bapak Ibu cek email tapi belum ada di inbox, mungkin bisa dicek di bagian spam. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, untuk tujuan umum materi ini adalah setelah menyelesaikan materi ini atau praktek online learning ini nanti diharapkan Bapak Ibu akan mampu untuk memanfaatkan konten-konten yang terdapat dalam LMS Unpam. Sebagai syarat untuk melaksanakan perkuliahan online secara interaktif, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, di masa normal kita menggunakan e-learning ini bukan secara penuh ya, tapi kita menggunakan model blended learning, di mana e-learning ini digunakan untuk pengganti perkuliahan tatap muka dengan proporsi online itu 30% dan 70% untuk tatap muka. Sedangkan di masa pandemi ini di mana seluruh sekolah, kampus itu diwajibkan atau tidak diperkenankan menggunakan atau tatap muka secara langsung, maka alhamdulillah di Unpam kita sudah termasuk yang sangat siap untuk menggunakan e-learning ini secara penuh.
secara normal, e-learning ini digunakan hanya untuk mata kuliah yang berbobot 3 SKS. Nah, di Unpam ini sendiri, untuk perbedaan SKS itu mengacu kepada perbedaan pertemuan di masing-masing SKS-nya. Untuk satu SKS itu kita ada total 7 pertemuan, lalu untuk 2 SKS itu kita mempunyai total 14 pertemuan, lalu untuk 3 SKS ada 18 pertemuan, dan 4 SKS 12 pertemuan. Sedangkan untuk kalender akademik secara umum untuk pembelajaran itu kita mempunyai 7 pekan sebelum UTS dan 7 pekan setelah UTS. Sehingga untuk mata kuliah 2 SKS itu secara normal tidak dilakukan perkuliahan online karena cukup waktunya. Sedangkan untuk mata kuliah 3 SKS yang 9 pertemuan sebelum UTS itu karena waktunya kurang 2 minggu atau kurang 2 pekan, maka untuk 2 pekan itu digantikan dengan pembelajaran online. Ini untuk reguler A dan B. Nah, untuk 4 SKS yang 12 pertemuan ini dibagi ke dalam 6 pertemuan setiap 2 pertemuan setiap minggunya, sehingga cuma membutuhkan waktu 7 pekan. Jadi secara normal yang dilakukan perkuliahan online adalah hanya untuk mata kuliah 3 SKS di reguler A dan B. Kecuali untuk di reguler C itu semuanya ada kesempatan untuk melaksanakan atau melakukan perkuliahan online. Tapi di masa pandemi ini kalender tidak seperti ini. Nanti akan ada contoh kalender di masa pandemi di mana semua perkuliahan dilakukan secara online. Nah, ini konsep umumnya. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk perkuliahan online hanya untuk mata kuliah berbobot 3 SKS, kecuali ada pengganti untuk perkuliahan pengganti libur nasional atau kondisi tertentu. Ini bisa dilakukan untuk seluruh SKS. Lalu dalam kondisi normal juga satu pertemuan ini dilakukan selama 5 hari, mulai hari Senin pukul 00 atau tengah malam dan Jumat pukul 24 sampai Jumat pukul 24. Nah, kecuali untuk perkuliahan pengganti libur nasional, kondisi tertentu, jadwal yang informasikan kemudian. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah lama menjadi dosen di Universitas Pamulang, hal ini sudah familiar. Tapi mohon izin saya menyampaikan kembali ini karena di sini sekarang mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru bergabung dengan Universitas Pamulang. Lalu di kondisi normal pun perkuliahan online ini tidak dilaksanakan untuk mata kuliah praktikum, kecuali ada permintaan khusus dari ketua program studi. Yang terakhir untuk linknya adalah perkuliahan online ini dilaksanakan melalui website elearning.unpam.ac.id. Dan untuk RSA itu ada di elearning.rsa.ac.id. Nah, beda lagi dengan pelaksanaan e-learning di masa pandemi, Bapak Ibu, di mana di masa pandemi ini seluruh perkuliahan itu dilakukan secara online, kecuali untuk mata kuliah praktikum. Praktikum yang memang harus atau mahasiswa ini harus menggunakan peralatan khusus yang tidak dimiliki oleh mahasiswa. Itu bisa dilakukan secara tatap muka, dan itu pun harus dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Nah, untuk perkuliahan online untuk di masa pandemi dalam 1 pekan itu dibagi menjadi 2 sesi, yaitu 3 hari pertama itu mulai dari Senin sampai Rabu untuk kelompok tertentu, karena kita ada pembagian 2 kelompok prodi ya Bapak Ibu, ada prodi kelompok 1 dan prodi kelompok 2. Dan 3 hari berikutnya ini dari hari Kamis sampai dengan Sabtu. Nah, di masa pandemi ini bukan hanya Universitas Pamulang yang perkuliahannya menggunakan e-learning, tetapi juga ada Stikes, di mana untuk Stikes itu e-learningnya bisa diakses di jaring stikes.sasmitagroup.org. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu dosen yang baru ini bisa dipahami. Untuk kelompok 1 itu ada S1 Manajemen, Ilmu Hukum, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Matematika, dan Akuntansi. Sedangkan di kelompok 2 ada Akuntansi, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Sastra Inggris, Sastra Indonesia, PPKN, Pendidikan Ekonomi, dan Sekretari D3. Nah, yang harus Bapak Ibu pahami di sini adalah
jadwal Bapak Ibu bukan berdasarkan home base Bapak Ibu berada. Misalkan Bapak Ibu home base-nya di manajemen, tetapi Bapak Ibu mempunyai jadwal mengajar ada di mata kuliah S1 akuntansi. Berarti Bapak Ibu harus mengikuti jadwal perkuliahan online itu di S1 akuntansi atau kelompok 2. Ya, jadi sekali lagi pembagian kelompok ini bukan berdasarkan home base Bapak Ibu, tetapi adalah tergantung di mana Bapak Ibu ditugaskan untuk mengajar. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk contoh jadwal e-learning di masa pandemi Bapak Ibu. Yang pertama di sini ini ada kelompok 1, lalu ada kelompok 2. Ini untuk reguler AB. Nah, di sini ada keterangan untuk 1 SKS, untuk 2 SKS, 3 SKS, dan 4 SKS. Ini contoh jadwal e-learning yang semester kemarin. Di sini bisa dilihat untuk kelompok 1, di sini 7 sampai dengan 9 September. Artinya kalau Bapak Ibu mempunyai jadwal mengajar di kelompok prodi kelompok 1, maka Bapak Ibu mengikuti perkuliahan atau memberikan perkuliahan secara online melalui website e-learning itu di tanggal 7 sampai dengan 9 September. Nah, untuk jumlah untuk pertemuannya itu tergantung SKS-nya. Misalkan Bapak Ibu di sini 3 SKS atau 4 SKS, di sini ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi setiap pertemuannya disesuaikan sesuai dengan kalender online. Lalu untuk yang reguler C itu pun sama. Di sini ada tanggal 3 sampai 5 September misalkan untuk kelompok 1. Di sini ada pertemuannya, yaitu untuk pertemuan 1 SKS di sini ada pertemuan 1. Lalu di 2 SKS pertemuan 1 dan 2, 3 SKS 1, 3 dan 4, dan 4 SKS 1, 2, 3, 4. Jadi patokan atau acuan Bapak Ibu untuk mengikuti atau memberikan perkuliahan secara online di e-learning adalah tergantung daripada kalender online yang nanti akan dibagikan ketika awal mulai perkuliahan. Nah, untuk platform yang kita gunakan ini adalah kita menggunakan Moodle. Moodle ini termasuk salah satu learning management system yang cukup powerful Bapak Ibu, karena di dalamnya kita bisa menggunakan berbagai manajemen. Yang salah satunya adalah manajemen user, di mana untuk manajemen user ini admin bisa membuat user baru seperti untuk dosen, untuk mahasiswa, dan juga selain user kita juga bisa manajemen course yang ada di dalam Moodle ini. Dan untuk segala manajemen yang lain ini selain ini gratis, ini juga termasuk salah satu LMS yang open source. Jadi kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk Moodle yang versi lama yang kita gunakan itu ada versi 3.5, dan untuk semester berikutnya kita akan coba upgrade model yang kita gunakan menggunakan versi 3.9. Tentunya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan yang baru dan mudah-mudahan lebih fresh dari yang e-learning yang kemarin kita gunakan. Oke, di dalam LMS e-learning Bapak Ibu itu tentunya terdapat istilahnya adalah course, di mana course ini adalah kalau kita jabarkan, course ini adalah berisi mata kuliah, lalu ada dosen dan ada mahasiswa. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai 5 jadwal, misalkan Bapak Ibu mengajar 2 mata kuliah yang berbeda, dan ada 5 kelas, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 5 course di e-learning. Jadi course yang ada di LMS Unpam itu akan mengikuti jumlah jadwal yang Bapak Ibu miliki. Nah, di dalam course itu terdapat topik. Topik ini di sini kita kalau di LMS Unpam kita ubah menjadi pertemuan. Jadi tadi tergantung dari SKS-nya, kalau misalkan 1 SKS maka di LMS akan ada 7 topik atau 7 pertemuan. Jika 2 SKS ada 14 topik di luar UTS dan
UAS. Nah, setiap topik atau setiap pertemuan itu akan masing-masing memiliki yang namanya activity atau resource. Atau kalau kita biasa sebut adalah learning object. Jadi misalkan di topik 1 atau di pertemuan 1 itu ada yang pertama ada kuis, lalu ada modul, lalu ada activity untuk video pembelajaran, lalu ada activity untuk memberikan tugas, lalu ada activity untuk tes akhir. Nah, ini macam-macam activity yang digunakan di LMS Unpam. Yang pertama ada kuis, bentuk activity kuis, di mana bentuk activity ini bisa digunakan atau kita menggunakan untuk tes awal dan tes akhir pertemuan. Nah, kita menggunakan kuis ini supaya nanti meringankan tugas Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak lagi mengoreksi jawaban mahasiswa. Jadi nanti hasil pekerjaan mahasiswa nilainya itu sudah bisa langsung diunduh secara otomatis. Lalu untuk memberikan modul digital dan artikel penelitian itu kita menggunakan activity yang namanya folder. Jadi di folder ini kita bisa menambahkan satu atau lebih modul digital dan artikel penelitian dosen. Lalu activity yang selanjutnya itu ada URL. URL ini activity yang berbentuk link Bapak Ibu. Jadi nanti bisa digunakan untuk video pembelajaran, website terkait, dan video conference yang insya Allah nanti semester depan kita akan selain kita mengambil dari CRIT, pertemuan Bapak Ibu atau kehadiran Bapak Ibu, kita juga akan menggunakan model video conference. Lalu yang selanjutnya ada forum. Nah, forum ini digunakan untuk diskusi antara dosen dengan mahasiswa atau secara asinkronus. Dan yang terakhir, activity yang digunakan di LMS Unpam adalah assignment. Di sini assignment ini digunakan secara umum adalah untuk penugasan mahasiswa dan bisa juga digunakan ketika UTS dan UAS. Nah, dari bentuk-bentuk activity tadi itu dituangkan ke konten-konten dalam LMS Learning Unpam. Yang pertama itu ada tes awal pertemuan. Ini menggunakan activity quiz tadi. Lalu ada modul digital. Ini menggunakan konten folder. Lalu ada video pembelajaran. Ini berupa link YouTube. Jadi Bapak Ibu membuat video dan nanti linknya itu akan di-share di YouTube lalu dimasukkan ke dalam LMS. Lalu ada tautan eksternal, ini juga berbentuk URL. Ada artikel jurnal link artikel jurnal dosen Unpam. Ini menggunakan activity folder. Lalu untuk forum diskusi menggunakan activity diskusi. Untuk penugasan itu kita menggunakan assignment. Lalu ada tes akhir pertemuan itu menggunakan kuis. Dan yang terakhir untuk Vicon itu menggunakan activity URL. Nantinya ini URL dari Google Meet. Jadi untuk semester besok kita ada rencana untuk beberapa penguatan Bapak Ibu, di mana kalau mungkin kebanyakan secara umum kemarin kita cuma menggunakan modul digital lalu forum diskusi. Jadi kemarin itu lebih banyak cuma dosen-dosen yang belum memanfaatkan konten-konten yang ada di dalam LMS Learning Unpam. Nah, untuk kedepannya insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing program studi agar dosen-dosen ini memberikan soal. Ini soal nanti untuk setiap mata kuliah dan untuk setiap pertemuan itu yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tes awal pertemuan dan tes akhir pertemuan. Ini agar kita untuk meningkatkan kualitas e-learning kita. Jadi bukan lagi cuma sekedar ada modul dan forum diskusi saja, tetapi diperkuat dengan tes awal pertemuan, lalu juga ditambahkan video pembelajaran. Nah, dalam hal ini kami juga sudah berkoordinasi dengan program studi untuk pengajuan jadwal, karena alhamdulillah kita sudah mempunyai studio pembelajaran itu yang bisa
digunakan atau bisa bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin membuat video rekaman mengenai mata kuliah. Itu posisi ada di kampus pusat di ruang studio pembelajaran. Nah, kami juga sudah mempunyai tim editor, jadi Bapak Ibu cukup datang ke studio pembelajaran dan persiapkan materinya. Untuk model pembelajaran nanti seperti apa, itu nanti bisa didiskusikan dengan tim editor. Lalu selain penguatan video pembelajaran juga nanti untuk setiap pertemuan, untuk dalam satu semester, di satu mata kuliah, itu akan ada 3 kali menggunakan video conference. Di pertemuan awal 1 kali, di pertemuan sebelum UTS 1 kali, dan di pertemuan akhir 1 kali. Jadi nanti ketika pekan Vicon, presensi Bapak Ibu tidak lagi berdasarkan grade, tetapi berdasarkan hasil ring record yang Bapak Ibu unggah di sistem MyDosen. Ini diharapkan dengan adanya penambahan-penambahan ini, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap mahasiswa. Nah, ini aktivitas secara umum dalam e-learning, itu di mana ada penyampaian materi. Penyampaian materi tadi bisa berupa modul dari video, link website, dan artikel dosen. Lalu ada secara umum ada moderasi diskusi. Di sini kalau kita menggunakan diskusi, maka presensi Bapak Ibu terhitung grade, diukur dengan grade. Dan mahasiswa nanti kalau sudah ada tes awal dan tes akhir, kita bisa melihat kemampuan mahasiswa melalui tes daya serap. Nah, secara umum absensi dalam e-learning tadi saya sampaikan, untuk secara umum itu kita masih menggunakan grade, kecuali untuk pekan Vicon ya Bapak Ibu. Jadi ketika pekan Vicon itu sudah tidak ada lagi istilah grade. Jadi selama di pekan tersebut yang terhitung atau yang divalidasi adalah link rekaman Bapak Ibu melakukan atau memberikan perkuliahan secara tatap maya melalui Google Meet. Nah, untuk aturan secara umum, perhitungan grade di reguler AB itu untuk satu pertemuan adalah 15 grade. Jadi jika Bapak Ibu sudah mencapai 15 grade dalam pertemuan tersebut, maka Bapak Ibu sudah terhitung melakukan mendapat presensi 1. Lalu untuk reguler C, satu pertemuannya adalah 30, karena satu pertemuan di reg C itu setara dengan 2 kali pertemuan di reguler A dan B. Oke, untuk menyusun topik diskusi sendiri, Bapak Ibu alhamdulillah sudah mendapatkan sebelumnya sudah mendapatkan beberapa materi dari Pak Wares 1, dari Pak Ubaid, dari Pak Dekan tentang macam-macam ya Bapak Ibu. Ada problem besar, ada menyusun soal host dan lain-lain. Ya mungkin nanti dari materi tadi itu bisa dijadikan dasar Bapak Ibu untuk menyusun topik diskusi. Ada model problem based learning, ada conceptual instruction, dan discovery learning. Kita lanjut saja. Untuk jadwal diskusi pada minggu online itu bisa dilakukan secara sinkronus atau secara mau buka LMS-nya itu jam berapa, tapi itu biasanya tidak tidak atau sulit untuk mendapatkan kesepakatan waktu dengan mahasiswa. Sedangkan kalau asinkronus ini Bapak Ibu bebas bisa kapan saja dan mahasiswa pun bisa kapan saja. Cuma kelemahan dari model asinkronus ini nanti akan ada saling menunggu komentar dan komunikasi, sehingga komunikasi ini kurang maksimal, sering terjadi di akhir minggu online. Nah, untuk memonitoring aktivitas e-learning, kita mempunyai sistem yang namanya Elanos. Elanos ini nanti akan terpantau aktivitas Bapak Ibu
ada menu sendiri yang menampilkan komentar-komentar dari Bapak Ibu untuk menanggapi komentar dari mahasiswanya. Nah, di sini sepintas ada partisipasi, ada intensitas, kesesuaian konten, dan daya serap. Jadi untuk monitoring activity dari e-learning Bapak Ibu, kita punya sistem Elanus ini. Oke, segitu saja Bapak Ibu untuk pemaparan dari kondisi e-learning dan teknis e-learning yang ada di LMS Unpam. Untuk selanjutnya mungkin kita siap-siap untuk praktek e-learning Bapak Ibu untuk mengimplementasikan model-model apa saja yang akan ditambahkan di semester depan. Sudah dibuka Bapak Ibu laptopnya? Bapak Ibu, silakan dibuka laptopnya, dihubungkan dengan jaringan internet, kemudian nanti mengikuti panduan dari Pak Heri. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bilang, Bapak Ibu silahkan cek email untuk mencoba login dengan username NIDN dan passwordnya adalah pekerti 12345. Nanti di dashboard Bapak Ibu akan mendapatkan 2 course, yaitu ada course materi dan tugas pekerti, dan satu lagi adalah pengembangan konten. Ya, supaya bisa lebih interaktif, mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya. Jadi kita kalau misalkan nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, silakan langsung bertanya saja. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah dibuka? Pak Medi? Sudah ya. Oke. Sudah ada 2 course ya Bapak Ibu? Mohon tunggu bentar Pak. Oh siap Bu Reni. Baik. Oke, sudah ya Bapak Ibu? Harus AB ya Pak? Iya, di e-learning. Siap. E-learning AB atau e-learning C Pak? E-learning AB Pak. AB, baik. Terima kasih. Pak, ini login dulu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Pak, login dulu Pak. Login di mana Pak? Di materi ya? Ya, di dashboard itu ada 2 course, yaitu materi dan tugas pekerti, lalu yang satu lagi adalah pengembangan konten nih Bapak Ibu. Mohon nanti diinfokan kalau misalkan memang ada course yang kurang, supaya nanti bisa kita tambahkan. Nah, nanti untuk pengumpulan tugas itu Bapak Ibu ada di materi dan tugas pekerti ya. Jadi mohon disimak supaya nanti tidak ada kesulitan dalam pengumpulan tugasnya. Oke, sekarang kalau sudah kita buka Bapak Ibu bagian materi dan tugas pekerti. Mohon Bapak Ibu sudah bisa login semuanya ya? Ya, sudah. Baik. Belum Pak, masih ketinggalan Pak. Oh ya, baik. Pak Dauman. Kita Tampilan saya masih yang sama, masih yang lama Pak. Ya bentar Pak. Bentar Pak, ini tampilan saya masih yang lama Pak. Loginnya menggunakan NIDN ya Bapak Ibu, bukan menggunakan akun dosen. Oh, maaf. Ya. Passwordnya NIDN dan passwordnya juga NIDN ya Pak Heri ya? Bukan Pak Den, passwordnya itu pekerti 123456 pagar. Pekerti 123456 pagar Bapak Ibu passwordnya. Sebentar Pak. Ya. Pikir pakai yang lama. Tiga kali Pak. 4 kali Bapak. Pak Heri Hairudin, maaf, boleh sambil bertanya ya Pak? Boleh silakan Pak Medi. Ya.
Silakan Pak Ya. Medi. Pak, ya terima kasih Pak Eri. Sebelumnya saya kemarin sudah coba e-learning ini dengan NIDN. Cuman Betul, Pak. ada beberapa pertanyaan saya yang terkait ini juga. Waktu kemarin e-learning itu ada beberapa saya pakai metode tahapan pembelajaran, itu ada yang nggak bisa di checklist secara hijau. Iya. Jadi kalau kita lihat di depannya jumlah persen saya Iya. itu tidak sampai 100%. Itu bagaimana ya Pak Heri? Oke. Untuk yang di mana Pak? Yang course yang materi dan tugas pekerti? Pengembangan konten? Kalau yang materi pekerti sesuai Pak. Karena tidak ada memakai prosedur bertahap ya Pak ya. Nah kalau nanti soal akan saya sambil jelaskan terkait model bertahap atau kita sekarang nyebutnya model restrik, jadi pembatasan. Jadi model restrik ini adalah membatasi ketika misalkan mahasiswa ini tidak akan bisa download Ibu. Ini juga Bapak Ibu tidak akan bisa membuka penugasan ini sebelum Bapak Ibu menyelesaikan tahapan-tahapan atau syarat-syarat yang diminta di sini. Di sini syaratnya adalah Bapak Ibu harus menyelesaikan materi 4, materi 3. Bisa dilihat di course Bapak Ibu itu tidak bisa Bapak Ibu mengumpulkan tugas kecuali Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua aktivitas yang ada di sini yang dijadikan syarat untuk mengumpulkan tugas. Nah, tandanya jika sudah selesai adalah seperti ini Bapak Ibu sudah checklist. Nah, jadi untuk syarat komplit ini untuk setiap activity itu berbeda-beda. Kalau untuk URL itu syarat komplitnya adalah kita cukup mengklik dan melihat ya, membuka. Itu sudah terhitung komplit. Lalu untuk kuis, itu biasa kalau untuk kuis, syarat komplitnya adalah mahasiswa sudah mengerjakan kuisnya atau sudah mengerjakan tes awalnya, baru dia terhitung komplit. Lalu kalau forum diskusi bagaimana? Nah, kalau forum diskusi, mungkin ketika dianggap selesai itu bukan cuma ketika sudah membuka ya, tetapi mahasiswa harus sudah memberikan tanggapan, baru dianggap dia sudah selesai. Atau secara otomatis akan checklist di sistemnya. Nah, untuk syarat-syarat seperti itu nanti Bapak Ibu sendiri yang atur. Nah, karena ini syarat, jadi Bapak Ibu ketika mau membuka tugas di sini mau mengumpulkan tugas, berarti Bapak Ibu tinggal lengkapi saja seluruh activity yang ada di sini. Bapak Ibu bisa setelah itu kembali, maka otomatis yang tadi Bapak Ibu sudah unduh ini akan checklist di sini. Nah, selama di sini akan berkurang Bapak Ibu, berarti di sini masih ada materi 4, materi mengumpulkan tugas. Karena ada beberapa mungkin peserta yang sudah mengirimkan tugas melalui email. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk penugasan kita hanya akomodir yang ada di LMS. Jadi pengiriman pun melalui LMS, bukan melalui untuk materi dan tugas seperti ini clear ya Bapak Ibu.
Suara melambai-lambai, Pak. Suara Pak Eri melambai-lambai. Jadi nanti untuk tugasnya itu bisa dijelas Di laptop saya Pak Heri soalnya melambai-lambai. Ternyata di semua Bapak Ibu juga melambai juga. Iya, mohon maaf. Mungkin sinyal yang kurang stabil ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan tidak disconnect. Sudah stabil. Oke, terima kasih atas infonya. Oke, baik. Untuk materi dan tugas pekerti ini, apakah sudah jelas? Sudah ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lengkapi semua persyaratan dalam pengumpulan tugas ini. Nah, untuk syarat-syaratnya ini bisa dibaca di restriknya ini. Ini karena saya belum membuka materi 4, maka ini masih menjadi syarat di sini. Materi 4, 5, 7, 6, buklet, format SAP, dan RPS. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau membuka tugas dan mengirimkan tugas, ini Bapak Ibu harus menyelesaikan semua activity yang ada pada course materi dan tugas pekerti. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke course yang selanjutnya. Di course pengembangan konten. Nah inilah di pengembangan konten ini adalah tampilan seperti nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan sebagai dosen. Kalau tadi di course materi dan tugas, Bapak Ibu perannya sebagai mahasiswa, sedangkan di course pengembangan konten ini Bapak Ibu perannya sebagai dosen. Sehingga nanti Bapak Ibu bebas memanage atau menambahkan konten-konten, mengembangkan konten-konten yang ada di course ini. Nah itu ada course yang beda-beda, mungkin Bapak Ibu dapat nomor urut yang keberapa. Nah untuk memulai editing Bapak Ibu secara umum, ini kita mengaktifkan dulu mode edit, itu ada di bagian atas, itu kita turn edit on. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang saya bilang kemarin, sebetulnya ini sudah ada ya dari tahun kemarin, sudah ada tes awal, sudah ada tempat modul, cuma rata-rata memang tes awal ini masih sangat jarang sekali digunakan oleh dosen. Mungkin banyak yang belum paham bagaimana cara memasukkan atau menambahkan kuisnya, sehingga nanti insya Allah sedikit akan saya pandu untuk menambahkan kuis di tes awal pertemuan ini. Oke, untuk menambahkan, sebelum menambahkan kuis, mungkin kita tadi ada sedikit pertanyaan tentang restrik ya Bapak Ibu, tentang syarat komplit. Itu kita bisa masuk di pengaturan, sini edit setting. Nah, untuk mengatur waktu kuis ini. Diulang? Baik Pak, siap. Mohon diulang. Karena saya bukan Mohon diulang Pak. Siap Ibu, ya. Oke. Dari sini. Mohon diulang Pak Heri. Siap, Pak Dimas. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan tes awal pertemuan, atau untuk pertama konfigurasinya dulu ya Bapak Ibu, berapa menit soal ini bisa dikerjakan oleh mahasiswa, itu ada di bagian edit, lalu pilih edit setting. Nah, di sini ada bagian timing Bapak Ibu. Di sini time limit defaultnya adalah 15 menit. Jadi setelah 15 menit ini kalau mahasiswa sudah membuka soal selama 15 menit, maka otomatis jawabannya akan terkirim walaupun mahasiswa belum selesai mengerjakan. Nah, ini biasanya waktunya bisa disesuaikan dengan jumlah soal. Lalu di sini ada setting grade. Grade di sini ada untuk pengaturan berapa kali mahasiswa diizinkan untuk mengerjakan tes awal ini. Ini ada pada bagian item allowed. Ini mungkin nanti kalau ada dosen bahasa Inggris mohon dikoreksi kalau ada bahasa yang salah ya Bapak Ibu. Oke, di sini bisa disetting kalau misalkan Bapak Ibu mau membebaskan mahasiswa mau mengerjakan berapa kali. Ini bisa 2 kali, 3 kali, 4, atau bahkan bisa unlimited. Nah, jika lebih dari 1 kali tentunya akan grading metodenya akan beda-beda. Apakah nilai rata-rata yang diambil, apakah nilai tertinggi yang diambil, apakah jawaban pertama yang akan diambil nilainya, atau jawaban terakhir yang akan diambil nilainya. Tapi kalau misalkan diizinkan cuma 1 kali,
Ini berarti nilai itulah yang akan diambil. Oke, lalu untuk activity completion, Bapak Ibu, activity completion ini adalah activity tersebut akan dianggap komplit jika mahasiswa sudah apa? Nah, di sini karena ini bentuknya kuis adalah berarti mahasiswa harus sudah mendapatkan grade supaya activity ini dianggap komplit. Jadi nanti kalau mereka hanya membuka kuisnya saja tanpa mengerjakan dan tidak mendapatkan grade, maka mereka tidak akan mendapatkan checklist hijau, artinya mereka belum dianggap menyelesaikan activity ini. Oke, untuk grade-nya itu tidak harus nilai tertentu, Bapak Ibu. Walaupun 0 itu tetap ada grade sehingga mahasiswa bisa dianggap sudah menyelesaikan activity tersebut. Nah, kalau sudah sampai setting ini untuk defaultnya sudah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau tidak mau setting untuk waktu dan lain-lain itu cukup dibiarkan saja. Oke, lalu kita masuk ke tahapan ini Bapak Ibu untuk menambahkan kuis. Untuk menambahkan soal maksudnya. Nah, di sini kalau misalkan masih kosong tampilan untuk soal, maka di sini akan ada tombol edit quiz. Namun jika Bapak Ibu sudah menambahkan satu soal saja, ini edit quiz di sini tidak akan ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan soal, Bapak Ibu bisa akses melalui tanda pengaturan yang ada di sebelah kanan atas. Lalu pilih bagian edit quiz. Nah, di halaman edit quiz ini ada maksimum grade, Bapak Ibu. Maksimum grade ini maksudnya adalah berapa nilai maksimal yang bisa didapatkan oleh mahasiswa jika menjawab ada pilihan shuffle. Jika ini di checklist, maka urutan soal yang keluar akan berbeda-beda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, untuk mulai menambahkan kuis, ini menambahkan soalnya itu satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu klik add choice, lalu pilih add. Nah, untuk question name di sini adalah kita isinya identitas dari soal ini. Misalkan soal ini adalah soal pertemuan 1, jadi akhir itu tidak perlu lagi menginput 2 kali soalnya. Jadi cukup nanti import dari bank soal. Di sini question text-nya misalkan di question text di sini adalah pilihan-pilihan. Nah, di sini ada bagian answers, dan ada choice 1. Misalkan di sini saya masukkan 2. Nah, kalau ini adalah jawaban yang benar, maka untuk grade-nya Bapak Ibu set menjadi 100%. Jadi ketika nanti mahasiswa menjawab atau memilih jawaban ini, maka otomatis rekam itu adalah jawaban yang benar oleh sistem. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengoreksi jawabannya. Lalu masukkan untuk choice 2, choice 3, choice 4, dan choice 5. Ada pilihan-pilihannya. Nah, untuk soal tes awal ini Bapak Ibu diusahakan nanti untuk pilihannya adalah 5 ya, 5 pilihan. Kalau sudah di-input untuk pilihannya, ini bisa dipilih Save Change. Nah, sekarang kita di sini sudah punya soal, satu soal.
Kalau mau dilengkapi, tambahkan nanti pilih lagi add, lalu pilih lagi new question. Nah, di samping soal ini ada bobot masing-masing soalnya Bapak Ibu. Di sini bobotnya adalah 1 ya, 1,00, sehingga di sini total of mark-nya adalah 1. Nah, total of mark di sini ini harus sesuai dengan maksimum grade. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buat 5 soal dan maksimum grade-nya adalah 100, berarti masing-masing bobot soal poinnya adalah 20, sehingga nanti total of mark-nya bisa sama dengan maksimum grade-nya. Nah, untuk mengeditnya di sini Bapak Ibu tinggal klik saja bagian pensil. Dan di sini saya sengaja karena ini cuma 1 soal, ini saya langsung input 100. Lalu setelah diedit, ini tekan enter. Nah, sehingga total of mark di sini ini sudah sesuai dengan maksimum grade. Tentunya ini nanti bobotnya disesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk tes masing-masing pertemuan ini Bapak Ibu itu disarankan soalnya antara 5 sampai dengan 10. Jadi jangan kurang dari 5 dan tidak masalah sebenarnya kalau lebih dari 10, tapi 10 juga sudah cukup. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu buat 10 soal di sini, maka masing-masing soal adalah bobotnya 10. Intinya diusahakan atau diharuskan total of marks ini sama dengan maksimum grade. Oke, gitu Bapak Ibu cara menambahkan soal di kuis. Lalu kita misalkan di tes awal ini sudah selesai, kita sudah menambahkan soal, lalu kita mau kembali menambahkan soal di tes akhir pertemuan. Kita klik, lalu sama langkah-langkahnya, edit kuis, klik bagian shuffle. Nah, karena biasanya tes akhir itu sama dengan tes awal pertemuan Bapak Ibu soalnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu input 2 kali. Jadi Bapak Ibu cukup klik bagian add, lalu pilih from question bank sini. Jadi menambahkan dari bank soal. Bank soalnya dari mana? Bank soal adalah soal-soal yang pernah kita input di course tersebut. Nah, tadi saya tadi sudah input 1 soal, maka jika saya klik from question bank ini ada 1 soal tadi. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah membuat soal, ini ada P2. Nah, maksud P1 di sini adalah tadi supaya kita bisa dengan mudah membedakan antara soal pertemuan 1 dengan soal pertemuan yang lainnya. Nah, di sini saya klik soal P1 karena ini adalah tes akhir pertemuan 1, maka di sini saya ambil dari soal P1. Warnanya melambai-lambai lagi. Nanti di udah quiz ya Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini akan bertambah 1 soal yang tadi sudah kita masukkan di tes awal pertemuan 1. Jadi kalau Ibu sudah menyelesaikan tes awal pertemuan, total of mark-nya supaya sesuai dengan maksimum grade. Itu untuk tes akhir pertemuan. Nah, tadi kita bicara tentang syarat ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti syarat ini sebetulnya adalah supaya kita lebih mudah mengarahkan mahasiswa apa dulu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Misalkan tadi mahasiswa ini dia tidak akan bisa mengunduh modul digital sebelum dia mengerjakan tes awal pertemuan 1. Maka untuk modul digital ini kita harus berikan restrict atau pembatasan. Nah, syarat. Nah, di sini ditambahkan add
restriction. Nah, tadi syaratnya adalah ketika mahasiswa harus mau membuka modul ini, nanti mahasiswa tidak akan bisa membuka folder modul ini sebelum mereka mengerjakan tes awal pertemuan 1. Kalau sudah, ini pilih save and return to course. Kan ke modul digital. Tentunya kalau Bapak Ibu mau menerapkan sistem ini, di tes awal ini sudah ada soal yang diisikan. Karena kalau belum ada soalnya, mahasiswa tidak bisa mengerjakan tes awal pertemuan, maka mereka tidak akan bisa mendownload modul digitalnya. Lalu misalkan untuk video pembelajaran ini juga direstrik, mahasiswa harus mengerjakan tes awal dulu, maka tahapannya sama seperti tadi memberikan restrik di modul digital. Ini saya ulangi, klik bagian edit, lalu pilih edit setting, bagian restrict access, tambahkan restrict, lalu pilih activity completion. Sini pilih tes awal pertemuan 1. Lalu pilih save and return to course. Nah, berarti mahasiswa di sini tidak akan bisa melihat video sebelum mereka mengerjakan tes awal pertemuan 1. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya satu activity ini mungkin mempunyai lebih dari satu syarat. Dan kondisinya bisa dan juga bisa dengan kondisi atau. Artinya kalau kondisinya dan, mahasiswa harus mengerjakan semuanya dulu baru bisa membuka. Sedangkan kalau menggunakan kondisi atau, itu mahasiswa bisa mengerjakan salah satunya saja, dia bisa membuka. Misalkan contohnya kita memberikan restrik di bagian video pembelajaran. Ini kita setting restrik. Edit setting. Lalu pilih restrict access. Di sini add restrict ini ada 2. Yang pertama ada pelajaran. Nah, kondisi di sini adalah N. Kalau kondisinya di sini N atau dan, berarti mahasiswa harus menyelesaikan keduanya terlebih dahulu. Baru mahasiswa bisa mulai aktif. Oke, Bapak Ibu. Jadi sekarang kondisinya sudah menjadi OR atau, sehingga mahasiswa menyelesaikan salah satunya saja. Ini mereka sudah bisa mulai untuk mengikuti forum, sudah berada pada posisi komplit. Sedangkan kalau dia belum atau baru satu menanggapi di forum diskusi, maka dia belum dianggap komplit. Jadi mereka baru dianggap ada atau sudah dianggap hadir itu
jika sudah berapa kali melakukan tanggapan atau memberikan tanggapan. Sedangkan kalau kondisi ini di sini mahasiswa cukup menyelesaikan salah satunya saja. Kalau sudah, silakan pilih save and return to course. Nah, sekarang ada Oke, begitu Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin tadi terlalu cepat pembahasannya. Tadi pertanyaan dari Pak siapa yang terkait activity completion, mudah-mudahan sudah terjawab, Pak. Pak Heri. Halo, Pak. Suara saya jelas, Pak? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas. Pak, maaf. Yang tadi Bapak jelaskan, insya Allah sih paham, Pak. Cuman saya waktu kemarin coba kuis dengan metode bertahap ini, itu kalau saya nggak isi kuisnya, dia nggak ke checklist hijau. Dan saya nggak download materi saya sendiri, itu nggak checklist hijau. Dan terakhir tugas, kalau saya nggak isi upload tugas, dia nggak checklist hijau. Itu bagaimana ya Pak Heri? Oke, Bapak kondisi di course itu sebagai dosen atau sebagai mahasiswa, Pak? Saya sebagai dosen di sana isinya. Halo? Oke, jadi mungkin tadi saya lupain Bapak Ibu. Cek adalah untuk mahasiswa. Jadi upaya kita juga memantau. Jadi checklist ini berlaku untuk mahasiswa, Pak. Jadi ketika walaupun ketika Bapak contohkan di sini saya klik modul digital misalkan, lalu saya kembali lagi. Oke. Nah, ini tidak hijau karena ini bukan untuk dosen, tetapi untuk mahasiswa. Jadi kalau nanti posisi sebagai mahasiswa ketika dia sudah mengerjakan itu insya Allah pasti sudah terchecklist hijau, Pak. Tapi ya kotak-kotak putus di sini, kotak putus-putus garisnya. Ini artinya mahasiswa tidak bisa checklist sendiri di sini. Dia harus mengerjakan syarat apa yang diberikan agar activity tersebut dianggap komplit. Oke. Pak Heri. Pengaturannya sebelah mana ya Pak Heri? Ya, silakan Pak Hendri. Pengaturan untuk mungkin begini Pak. Ya. Aduh. Halo. Gimana Pak Hendri? Iya Pak.
Sinyalnya kurang bagus, Pak. Iya, seperti orang kayak mau ngantuk gitu. Begini, Pak. Ini kan yang dipaparkan oleh Pak Heri ini medianya milik dosen. Mungkin Bapak mencontohkan ketika di tampilan mahasiswanya itu seperti apa gitu. Kalau ada antara kontak dari di e-learning dari mahasiswa dan dosen, setelah dikontak artinya terjadi sebuah aktivitas di e-learning itu tandanya seperti apa, Pak? Gitu, Pak. Baik. Ya, baru saya akan mau mencontohkan, Pak. Jadi di setiap course yang sudah dibuat ini saya akan coba login sebagai mahasiswa ya, Pak, di course ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa, kalau mau coba, ini Bapak Ibu bisa menggunakan akun mahasiswa ini. Ini ada mahasiswa 1 sampai mahasiswa 20. Nah, ini kebetulan sudah di-enroll ke course pengembangan konten yang ada di Bapak Ibu. Username-nya mahasiswa 1, lalu passwordnya juga sama dengan username. Jadi kalau username-nya mahasiswa 1, maka passwordnya adalah mahasiswa 1. Nah, saya coba login. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin nanti saya cek kembali untuk username dan passwordnya. Bapak Heri, mohon maaf. Untuk passwordnya jangan di copy paste, coba deh diketik seperti biasa. Iya. Oke, mungkin yang mahasiswa 1 tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi mulai gunakan mahasiswa 2 sampai mahasiswa 20. Nah, di sini tadi kita sesuaikan karena yang tadi saya kembangkan adalah pengembangan konten 089 ya. Nanti Bapak Ibu silakan pilih sesuai course yang Bapak Ibu kembangkan. Ini saya buka yang pengembangan konten 089. Nah, di sebelumnya tadi saya sudah set bahwa mahasiswa tidak akan bisa membuka modul digital sebelum mereka mengerjakan tes awal pertemuan 1. Nah, di sini kondisi tes awal pertemuan 1-nya Bapak Ibu, ini mahasiswa belum checklist, artinya dia belum komplit, sehingga dia tidak bisa membuka modul digital atau mendownload modul. Dia juga tidak bisa membuka atau mengakses forum diskusi karena dia belum menyelesaikan modul digital atau belum melihat video pembelajaran. Nah, sebagai mahasiswa, berarti dia langkah pertama dia harus menyelesaikan tes awal pertemuan 1. Dia klik tes awal pertemuan 1. Nah, di sini ada keterangan time limitnya adalah 15 menit. Dia mulai mengerjakan item quiz now. Lalu dia pilih start item. Nah, di sini ada waktu yang tersisa. Ini waktunya akan hitung mundur sampai 15 menit. Sehingga kalaupun dia tidak mengerjakan apa-apa di sini, nanti setelah 15 menit ini akan tersubmit secara otomatis. Nah, tadi kebetulan saya cuma menambahkan 1 soal, sehingga di sini yang tampil hanya di quiz navigation-nya sini ada 1 saja. Tidak lebih dari 1. Kalau nanti misalkan ada 10 soal, maka di quiz navigation ini akan ada 10 soal. Dan tentunya karena tadi shuffle-nya di checklist, maka soal yang ditampilkan akan diacak atau di random. Oke, di sini saya jawab. Lalu saya klik finish item. Lalu pilih submit all and finish. Karena ini masih ada waktu. Lalu pilih submit all and finish. Nah, mahasiswa nanti akan bisa melihat grade-nya berapa dia setelah mengerjakan. Karena tadi 100, jawaban cuma 1 soal. Di sini adalah grade yang didapatkan oleh mahasiswa. Jadi grade-nya bisa langsung mereka lihat ketika mereka mengerjakan tes awal pertemuan. Nah, diharapkan nantinya ketika tes awal pertemuan itu nilainya bisa lebih baik ketika mereka nanti mengerjakan tes akhir pertemuan. Karena mereka nanti tentunya sudah baca modul, lihat video, dan berdiskusi. Sehingga mereka nanti insya Allah bisa
lebih baik nilainya daripada tes awal. Oke, kalau sudah ini kembali lagi ke pertemuan 1. Nah, sekarang otomatis di sini tandanya sudah checklist. Karena dia sudah selesai mengerjakan tes awal pertemuan 1, di sini tandanya sekarang sudah checklist, sehingga dia sudah diizinkan untuk membuka modul dan melihat video. Kita coba diklik. Di sini tadi belum ada materinya, tapi karena ini sudah diklik, maka di sini pun akan terlihat checklist. Nah, sehingga forum diskusi di sini pun bisa dibuka, karena syarat dari forum diskusi di sini tadi adalah selain mereka menyelesaikan modul digital atau melihat video pembelajaran. Karena sudah bisa masuk ke atau akses ke bagian forum diskusi. Nah, untuk forum diskusi ini syarat komplitnya adalah mereka harus memberikan tanggapan. Sedangkan di sini dosennya belum memberikan topik diskusi. Sehingga mahasiswa tidak akan bisa dianggap komplit karena dia belum memberikan tanggapan. Begitu Bapak Ibu untuk tampilan dari sisi mahasiswa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan setting activity restrict access kalau Bapak Ibu tidak membuat tes awal pertemuan. Karena percuma Bapak Ibu nanti di sini syaratkan di modul digital mensyaratkan tes awal pertemuan, sedangkan Bapak Ibu tidak memberikan soal di tes awal pertemuan. Nah, ketika mereka tidak komplit di tes awal pertemuan, maka mereka tidak akan bisa mengikuti seluruh pembelajaran yang ada di pertemuan ini. Gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, saya Pak masih mau bertanya Pak. Oh iya, silakan Pak Henry. Tadi setelah melakukan aktivitas di e-learning punya mahasiswa itu kan tercentang Pak. Bagaimana penampilan di dosen Pak? Ya. Setelah itu pertanyaan-pertanyaan saya ini nanti saya kan juga mau ngacak-ngacak nih ini e-learning. Ya. Bagaimana takut nggak kembali lagi Pak? Nggak kembali lagi Pak. Oke, yang pertama dulu saya jawab ya Pak ya. Yang pertama untuk dosen bisa memantau aktivitas tadi siapa saja yang sudah komplit atau belum. Ini Bapak Ibu bisa masuk ke bagian course management. Lalu pilih bagian activity completion. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, ini ada sejumlah mahasiswa 1, mahasiswa 10, 11, 12, dan 20. Nah, di sini tadi mahasiswa 2 ini dia sudah menyelesaikan tes awal pertemuan. Ini tandanya dia sudah checklist. Oke, lalu untuk mahasiswa 2 dia juga sudah mendownload modul digital, sehingga di sini juga tandanya sudah checklist. Jadi setiap kegiatan mahasiswa, mereka bagian activity mana saja yang mereka sudah selesaikan, dosen bisa memantau lewat report activity completion. Yang ini pun nanti bisa di-download dalam bentuk format CSV Bapak Ibu. Ini bisa di-download. Nanti bentuknya karena ada keterangan complete not complete. Ini dari keseluruhan mahasiswa. Ini mungkin nanti berguna bagi Bapak Ibu ketika mau rekap presensi dari activity completion ini. Oke, itu untuk pemantauannya Pak Henry. Pak Henry ya, tadi yang bertanya ya. Oke, lalu mau oprak-aprik katanya, tapi takut nanti malah tidak kembali ya. Oke. Begini. Kalau Bapak Ibu mau oprak-aprik tapi takut tidak kembali, memang itu riskannya di situ Bapak Ibu. Jadi tidak ada fungsi backup di sini, tidak fungsi backup dan tidak ada juga fungsi restore. Walaupun ada itu adanya di tingkatan administrator. Nah, kalau Bapak Ibu mau oprak-oprek yang ini silahkan saja Bapak Ibu, ini tidak akan berpengaruh terhadap apapun. Tuh. Nanti ada tugas pengembangan itu ada di selain di pertemuan 1 ini nanti Bapak Ibu kan akan di ini ya membuat modul pertemuan ya. Nanti usahakan itu di luar topik ini, di luar pertemuan ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau berkreasi lagi silakan pilih topik yang selanjutnya.
Misalkan di sini saya tambahkan pertemuan 2, lalu enter. Nah, di pertemuan 2 ini Bapak Ibu bisa pilih add activity or resource, atau juga bisa duplikat dari konten yang ada di atas. Misalkan di sini saya duplikat tes awal pertemuan 1. Ini saya duplikat. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini saya geser ke bagian pertemuan 2. Caranya tinggal diklik bagian panah 4 arah itu, lalu digeser dan dilepaskan ke posisi yang kita inginkan. Seperti ini, Pak. Nanti Bapak bisa mulai oprek-oprek di sini. Jadi walaupun ini nanti hilang, hapus, nanti Bapak bisa ambil lagi dari atasnya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Gitu ya, Bapak Ibu. Pak Hendri, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Untuk tugas selanjutnya nanti akan disampaikan dan diarahkan oleh Pak Aden ya, Pak Aden? Iya, baik. Nanti. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Mau nanya, Pak. Ya, silakan, Pak Irfan. Ini kan basis softwarenya tadi apa disebutin tuh? Moodle. Moodle ya, Pak. Itu di YouTube sudah banyak juga, Pak, apa tutorialnya? Untuk Moodle itu kebetulan gratis, Pak. Oh ya, enggak, maksudnya yang Bapak jelaskan ini kan saya agak kelewat, yang mudah-mudahan panitia bisa ngerekam ya. Jadi kita ada backup untuk merekam mengulang tutorial dari Bapak. Khawatirnya kita nggak punya backupnya, jadi meraba-meraba lagi. Apa ada, Pak, di YouTube? Oh iya, Pak, baik. Oh, untuk rekaman ya. Rekaman kita emang sengaja kita record ini, Pak. Nanti recordnya akan kita upload di YouTube, Pak. Nanti Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, jadi, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, kegiatan pekerti ini dari yang kemarin dan hari ini direkam dan nanti linknya akan dibagikan di YouTube. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Menyambung ke pertanyaan yang tadi yang di-share di link YouTube, untuk nama akunnya apa ya, Pak? Untuk nama akunnya nanti Bapak Ibu bisa cari LP3 Unpam. Nah, di situ nanti juga terdapat banyak video-video pembelajaran yang sudah kami produksi, yang tentunya itu adalah partisipasi Bapak Ibu dosen semuanya yang sudah pernah melakukan rekaman di studio kami, Bapak Ibu. Jadi nama channelnya adalah LP3 Unpam. Ya, sekali lagi nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk membuat video, Bapak Ibu segera berkoordinasi dengan Prodi supaya nanti Prodinya bisa mengajukan untuk dijadwalkan kapan Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran. Nah, ini saya Pak, Pak. Videonya itu nggak bisa kita langsung upload sendiri ya, Pak? Gimana, Pak? Untuk video bisa saja, Pak. Pak, saya mau tanya. Iya, Pak, itu. Silakan, Halo, Pak. Pak. Iya, Pak, silakan. Silakan, Pak, silakan. Ya, ini pada video apa ya? Video pembelajaran. Video pembelajaran ini kan kita hanya saling. Gimana, Pak? Sepertinya baik, Pak. Monggo, silakan ulang lagi, Pak Tito. Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Pak? Iya, silakan. Iya, Pak. Di video pembelajaran ini kita harus rekam ke tempat Bapak atau kita bisa lakukan sendiri, Pak ya? Oke, kalau misalkan Bapak Ibu mau unggah sendiri di YouTube-nya, mau membuat video pembelajaran pun itu tidak masalah sebetulnya ya.
Jadi Bapak Ibu bisa lebih menghemat waktu mungkin, jadi tidak usah datang ke studio karena di studio itu biasanya ada penjadwalan. Cuma kalau Bapak Ibu mau cuma tinggal datang membawa materi, nanti ada tim editor kami, jadi Bapak Ibu bisa datang ke studio. Kalau Bapak Ibu mau rekam di rumah biar lebih cepat lalu diupload di YouTube itu juga nggak masalah Pak. Silakan Pak. Yang penting nanti mahasiswa kita sudah bisa diperkuat dengan konten video pembelajaran. Begitu Pak Dito. Bagi Bapak Ibu kalau mau mencari video yang sudah diproduksi oleh studio pembelajaran Unpam, itu Bapak Ibu bisa buka YouTube. Lalu ditelusuri bagian LP3 Unpam. Nah, ini ada channelnya LP3 Unpam. Nah, di sini sudah alhamdulillah kita sudah punya sekitar 200-an ya, 200-an video pembelajaran dan video-video kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan dengan kaitannya dengan pembelajaran. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kebetulan mengajar mata kuliah dan sudah ada videonya di sini, Bapak Ibu bisa ambil linknya di sini dan dimasukkan ke LMS. Oke, untuk menambahkan atau memasukkan link video pembelajaran ini Bapak Ibu, ini caranya Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan link, Bapak Ibu pilih edit, lalu pilih edit setting. Nah, silakan di sini link eksternal URL-nya ini Bapak Ibu ganti dengan video. Misalkan saya contohkan di sini satu video, saya buka. Nah, saya ambil link di sini. Lalu saya tambahkan atau saya ganti link yang ada di sini dengan link yang tadi saya ambil dari YouTube. Lalu pilih Save and Return to Course. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Waktunya sudah jam 2.35, sudah sangat sore sekali Bapak Ibu. Terima kasih atas semangat mengikuti materi yang terakhir ini. Semoga kita bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran e-learning yang akan kita laksanakan pada semester gasal genap nanti sampai dengan bulan Juli nanti Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu tetap semangat dan jaga kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Heri silakan, mungkin ada yang mau disampaikan kembali poin-poin pentingnya atau sudah cukup atau bagaimana? Silakan Pak Heri. Ya, mungkin harapan ya Pak Den ya. Ya, silakan Pak. Monggo. Ya, harapan saya Bapak Ibu, karena semester depan kita juga masih menggunakan full online ya, jadi agar mahasiswa tidak bosan, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memaksimalkan apa yang ada di LMS ini. Jadi mudah-mudahan bukan cuma sekedar pencapaian mencari presensi, tapi kita juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa. Terima kasih Pak Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Sharing-nya luar biasa, memberikan inspirasi terhadap kita semua sehingga mudah-mudahan pembelajaran e-learning nanti di semester gasal 2020-2021 menjadikan pembelajaran yang berkualitas dan juga memaksimalkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan sesuai dengan apa yang telah kita tuliskan nanti di rancangan di rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah kita bentuk oleh tim penyusun RPS. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa laksanakan dengan baik. Dan berikutnya Bapak Ibu kami informasikan bahwa agenda pada hari ini sudah selesai dan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya, yaitu adalah Bapak Ibu mempunyai tugas-tugas. Yang pertama adalah menyusun RPS, kemudian menyusun SAP, menyusun materi perkuliahan satu pertemuan dalam bentuk format seperti yang ada di booklet, kemudian menyusun soal evaluasi
sesuai dengan pendekatan higher order thinking skill. Kemudian berikutnya adalah nanti dari semuanya itu juga diupload tadi di tugas di LMS. Jadi Bapak Ibu diupload. Selain itu kami beritahukan bahwa mohon tim panitia untuk menampilkannya. Kita tunggu bahwa micro teaching akan dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu tanggal 23 Januari, berarti Sabtu esok hari ya, Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Untuk yang pertama adalah peserta yang mengikuti micro teaching adalah peserta bagi dosen-dosen yang baru. Berikut kami tampilkan nama-nama dosen yang akan mengikuti micro teaching. Micro teaching dibagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Micro teaching akan dilaksanakan di gedung Unpam Victor ya, gedung Unpam C, gedung Victor. Jadi ada 3 gedung yang di atas parkiran, itu di lantai 7 ada yang namanya ruang micro teaching, nanti Bapak Ibu bisa mencarinya, di mana dibagi menjadi 2 sesi. Bapak Ibu yang baru bergabung di Unpam wajib mengikuti micro teaching, sedangkan yang sudah bergabung sebelumnya tidak diwajibkan untuk mengikuti micro teaching. Tetapi diwajibkan untuk mengerjakan semua tugas dan diupload di LMS Universitas Pamulang, dan tadi sudah Bapak Ibu mensimulasikannya. Di situ tinggal Bapak Ibu nanti mengupload tugas-tugasnya sampai dengan lengkap. Kelengkapan itu akan menjadikan penilaian kami di LP3 berhak atau tidak berhaknya untuk mendapatkan sertifikat pekerti ketiga ini. Kenapa? Karena sertifikat ini adalah merupakan suatu sertifikat yang memang dibutuhkan sekali dan sebagai syarat untuk jabatan akademik dosen. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu sudah melihat di screen kami bahwa hari pertama itu sesi pertama itu dari jam 8 sampai dengan jam 12. Kalau di jadwal awalnya adalah jam 9, kami majukan menjadi jam 8 dan sudah kita mulai dari jam 8 sampai dengan jam 12. Kemudian ada berapa peserta? Sesi pertama ada 8 peserta, yaitu dengan evaluatornya itu yaitu Bapak Wakil Rektor 1, yaitu beliau Dr. E. Nurjaman AMM SCMM. Kemudian evaluator yang kedua adalah Bapak Aden. Saya sendiri nanti Bapak Ibu ya. Kemudian siapa saja pesertanya? Peserta yang pertama adalah Bapak Aris Budianto SCMAK dari akuntansi S1 dengan NIDOS 02646. Kemudian yang kedua adalah Bapak Endri Purnomo SEMAK dengan program studinya dari akuntansi S1 dengan NIDOS-nya 02645. Yang ketiga Ibu Nur Hayati SEMAK dari program studi akuntansi S1 dengan NIDOS-nya 02644. Yang keempat adalah Ibu Puspita Handayani SEMAK dari akuntansi S1 dengan NIDOS-nya 02648. Dan yang kelima Ibu Ima Rahmani Hasan SHMH dari manajemen S1 dengan NIDOS-nya 02587. Yang keenam adalah Ibu Elise Natalia Manurung SPD MSI yaitu dari program studi matematika S1 dengan NIDOS-nya 02638. Berikutnya adalah yang ketujuh Bapak Irfani Aziz SSI MSI dari program studi matematika dengan NIDOS-nya 02639. Berikutnya adalah Bapak Muktiari SSI MSI dari program studi matematika S1 dengan NIDOS-nya 026. Ini dari sesi pertama dari jam 8 sampai dengan jam 12. Kemudian sesi yang kedua adalah dari jam 13 sampai dengan selesai. Itu ada berarti ada 10 peserta Bapak Ibu ya. Ada 10 peserta. Peserta yang pertama adalah Bapak Gilang Zulfikar MPD dari Prodi PPKN S1 dengan NIDOS 02652. Kemudian Bapak Hendri dari program studi PPKN S1 dengan NIDOS 02650. Kemudian Ibu Mas Fierna Zanfierna Lucy Putri SPD MPD dari Prodi PPKN S1 dengan NIDOS 02649. Kemudian berikutnya adalah Bapak Saipudin Kartasasmita MPD dari Prodi PPKN S1 dengan NIDOS 02651. Kemudian berikutnya lagi Bapak Amin Hidayati Mkom dari Teknik Informatika dengan NIDOS-nya 02615. Kemudian berikutnya Bapak Edi Marianto Mkom dengan NIDOS-nya 02622. Kemudian berikutnya lagi adalah dari
Ibu Leli Panca Andrianto, Eskom Mkom dari Teknik Informatika dengan nilai 02607. Mohon maaf Pak, Bapak Leli. Oh ya, mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Hapunten Pak, hapunten. Bapak Leli Panca Andrianto, Eskom Mkom dari Teknik Informatika 1 dengan nilai 02607. Ibu Leni Susanti, Eskom Mkom dari Teknik Informatika 1 dengan nilai 02617, kemudian Bapak Meidi Pajar Wahyu STMkom dari Teknik Informatika 1 dengan nilai 02614, dan Ibu Okta Irawati Eskom Mkom dari Teknik Informatika 1 dengan nilai 02610, di mana evaluatornya adalah Bapak Dr. Andes Haji Ali Nurdin MPD, Dekan FKIP, dengan Bapak Dr. Syaiful Bahri STM Engineering Science PhD, Dekan Fakultas Teknik. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon Bapak Ibu memastikan nama dan gelar peserta Bapak Ibu betul-betul dipastikan benar supaya sertifikat yang kami cetak nanti tidak kami cetak berulang kali dikarenakan ini adalah kepentingannya nanti untuk JAD. Bapak Ibu kami hormati, aturan-aturan untuk pekerti pada esok hari pada tanggal 23 Januari 2021 adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah ketentuannya Bapak Ibu mempersiapkan RPS dan SAP satu pertemuan selain pertemuan ke-1 Bapak Ibu ya, dibawa ke micro teaching nanti. Kemudian yang kedua mempersiapkan modul ajar satu pertemuan sesuai dengan SAP, formatnya nanti mengikuti buklet. Kemudian berikutnya membuat soal hot ya, untuk soal-soal tugasnya itu soal-soal hot. Kemudian mempersiapkan PowerPoint materi ini nanti untuk presentasinya baik soft copy maupun hard copy. Takut ada kendala maka siapkan hard copy-nya. Kemudian ketika micro teaching pemaparan itu maksimal 20 menit, kurang dari itu tidak masalah. Maksimal 20 menit. Apa saja itu pembagiannya? 5 menit pembukaan, artinya pembukaan itu nanti mungkin ada review, ada elaborasi dan sebagainya di awal itu nanti Bapak Ibu. Kemudian 10 menit menyampaikan materi inti, kemudian 5 menit penutupan. Maksimal 20 menit. Kurang boleh ya, maksimal 20 menit. Intinya adalah mewakili pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian berikutnya adalah membawa laptop masing-masing. Kemudian berikutnya kegiatan micro teaching ini dilaksanakan di laboratorium micro teaching Gedung C Unpad Victor lantai 7. RPS, SAP, kemudian modul ajarnya dan PowerPoint-nya semuanya dicetak dan nanti dikumpulkan kepada evaluator. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adakah pertanyaan yang masih belum jelas mungkin? Silakan. Pak, maaf Pak. Ya. Fitria Pak. Pak, ya. Untuk nama saya belum terdaftar sebagai peserta micro teaching Pak. Mohon maaf Ibu Fitria, nanti kami coba cek nomor dosennya berapa Ibu? Berarti Ibu nggak 01080 Pak. Ibu sudah pernah mengikuti? Belum pernah, tapi saya sebelumnya dulu pernah mengajar sebagai dosen juga sih Pak, di tahun 2015. Oh, berarti kalau yang untuk itu Ibu tidak mengikuti micro teaching yang diwajibkan, yang betul-betul baru bergabung dengan Unpam Ibu. Oh gitu, tapi kalau saya mau ikut micro teaching boleh Ibu, kalau mau tapi dulu saya ada micro teaching dulu. Kalau mau ikut micro teaching dibolehkan sekali Ibu. Nanti kami akan ikutkan dalam micro teaching nanti mungkin di sesi pertama Ibu ya. Nanti kami akan cek Ibu Fitria Ekaningsi Ibu ya. Iya betul Pak. Baik, nanti akan kami ikutkan di sesi pertama Ibu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang perlu dipertanyakan? Ya, Bapak untuk besok dari hari Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat itu kegiatannya apa Pak?
Rabu, Kamis, Jumat, Bapak Ibu membuat mengerjakan tugas-tugas yang sudah tadi ditugaskan oleh pemateri Bapak Ibu. Jadi silakan mengerjakan tugas selama 3 hari itu dan diupload di LMS Unpam. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari LP3 untuk pekerti ini jikalau memang Bapak Ibu sudah mengerjakan lengkap di LMS. Walaupun Bapak Ibu sudah mengikuti micro teaching dan sudah mengumpulkan secara hard copy, tetapi belum mengupload di LMS Unpam, berarti Bapak Ibu belum berhak mendapatkan sertifikat. Intinya adalah seluruh kegiatan harus diikuti, terutama upload nanti di LMS micro teaching. Di LMS Unpam, mohon maaf. Kok jadi micro teaching ya Bapak Ibu ya? Ada sore. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan kembali? Cukup jelaskah atau masih ada yang tanyakan? Silakan. Mohon maaf Pak, untuk diskusi mengenai tadi di e-learning, boleh saya minta nomor Bapak Heri? Takutnya ketika saya coba mengerjakan terus lupa atau apa, mau saya langsung diwapri aja ke beliau gitu. Kalau diizinkan, tapi kalau tidak diizinkan tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu semuanya untuk cara-caranya itu silakan dicek, mungkin di YouTube itu juga sudah ada panduan-panduan ya, panduan untuk kuis, panduan untuk upload link video dan lain sebagainya. Tapi kalau memang seandainya Bapak Ibu ingin bertanya langsung dengan Pak Heri, boleh langsung ke LP3 Bapak, sekalian berkunjung LP3 Bapak. Jadi kami di LP3 selalu open ya, selama pandemi ini kami selalu menerima menerima bimbingan-bimbingan atau sharing-sharing, tetapi kami terbatas, tidak begitu banyak per harinya, jadi paling satu atau tidak begitu banyak ya, terbatas supaya tidak terjadi penumpukan di LP3. Itu Bapak. Jadi silakan langsung ke LP3 aja Pak, sambil berkunjung di sini bisa nanti Bapak melihat modul-modul yang sudah di ISBN-kan, bisa sambil melihat, mungkin bisa menginspirasi Bapak sehingga nanti Bapak juga bisa menerbitkan modul juga di Unpam Press. Ada lagi Bapak Ibu yang kami hormati, monggo silakan sebelum kami akhiri. Pak Aden, saya mau bertanya lagi untuk memastikan. Pak Aden, berarti saya hanya memastikan bahwa yang kita kerjakan ini adalah menyusun RPS, SAP, lalu modul pertemuan yang di atas pertemuan 1, lalu membuat soal HOTS, itu direkap satu file PDF lalu diupload di e-learning ya Pak? Bukan lalu, diupload ke PDF Pak. Ikuti aja nanti di situ mengupload apa nanti Bapak ikuti aja di sana. Nanti ada petunjuknya. Oh. Ya, silakan dibuka LMS-nya, dicermati bagaimana tugasnya, udah ada instruksi di sana dengan jelas. Bagaimana cara apa aja yang perlu diupload dan apa aja yang harus dikerjakan sudah diinstruksikan di LMS. Itu mungkin Pak Medi. Lalu Pak, yang tadi dibicarakan Pak Heri untuk pembuatan pertemuan seperti kita e-learning kemarin itu tidak usah ya Pak? Itu hanya panduan ya Pak? Untuk melengkapi itu kan nanti Bapak Ibu kan bisa membuat, seandainya Bapak membuatnya materinya itu pertemuan 10. Berarti Bapak dibuatkan satu pertemuan 10 itu lengkap. Terus tadi dibicarakan oleh Pak Heri bisa juga seperti itu. Nanti mungkin Pak Heri juga bisa menjelaskan ulang. Pak Heri masih bergabung Pak Heri? Mohon maaf. Ditunggu ya Pak Medi ya, akan dijelaskan lebih jelas-jelasnya oleh Pak Heri supaya nanti Bapak Ibu juga dalam mengerjakan tugas tidak membayang di awan-awan, nanti nggak turun-turun hujan ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Ade. Ya. Oke Bapak Ibu, ya terima kasih. Untuk tugas Bapak Ibu, tadi ada 2 tempat tugas ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada di bagian materi dan tugas pekerti. Jadi Bapak Ibu nanti silakan upload file-file seperti RPS, modul, soal HOTS. Nah itu di bagian assignment tadi, yang tadi di syarat ya,
Jadi Bapak Ibu belum bisa buka kalau belum menyelesaikan activity yang ada di atasnya. Itu untuk course, tugas, dan materi. Nah, dari bahan tersebut, nanti Bapak Ibu masukkan juga di bagian course pengembangan konten. Jadi dari RPS yang Bapak Ibu buat, nanti masukkan di course pengembangan konten. Nah, yang Bapak Ibu buat di pertemuan berapa, nanti sesuaikan di course pengembangan. Tadi diganti aja pertemuan, dibuat di bawah di pertemuan 2. Pertemuan 2 itu Bapak tambahkan, misalkan Bapak tambahkan pertemuan 10 atau pertemuan 12, sesuai dengan modul yang Bapak Ibu buat itu di pertemuan berapa. Jadi ada 2 tempat tugas Bapak Ibu sekali lagi. Yang pertama adalah di course materi dan tugas, itu Bapak Ibu upload semua tugasnya di situ dijadikan satu file. Lalu setelah itu Bapak Ibu buka juga course pengembangan konten ya. Course pengembangan konten itu Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu lengkapi dengan bahan-bahan yang sudah Bapak Ibu buat. Ada tambahan video mungkin, atau nanti Bapak Ibu juga bisa membuat video, silakan nanti ditambahkan di course pengembangan. Itu ya, jadi tugasnya ada 2 macam, tadi yang satu course, yang kedua ada pengembangan. Jelas Bapak Ibu? Bagaimana Pak Medi? Sangat jelas ya Pak Medi ya. Ya, terima kasih Pak Aden, terima kasih Baik. Pak Heri. Ya baik, semoga hujannya tidak jadi banjir ya Pak. Sekarang di mana-mana banjir ini ya, semoga yang kena banjir sabar ya semuanya ya. Baik Bapak yang kami hormati. Pak Aden mohon maaf. Mau ditanyakan? Silakan. Pak, satu lagi mohon izin. Silakan Ibu Ning dulu. Pak, dari Stikers WDH. Mohon izin bertanya, untuk besok tanggal 20 sampai 22 itu berarti tidak ada absen seperti ini apa ya? Untuk tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 tidak ada absen Ibu. Absennya adalah Ibu mengerjakan tugas di e-learning sampai dengan full. Jadi kami berikan kesempatan beberapa hari ini membuat RPS 1 pertemuan, SAP 1 pertemuan, kemudian modul pembelajaran 1 pertemuan beserta PowerPoint-nya 1 pertemuan, dan juga ada video. Videonya boleh buat sendiri atau bagaimana nanti. Itu mungkin Ibu Ning Rusmeni sih. Mohon maaf Ibu Ning, tadi terkategori ikut micro teaching atau tidak Ibu Ning? Tidak Pak, alhamdulillah sudah lama mengajar di Stikers WDH. Iya Pak. Mohon izin juga Bapak, tadi yang untuk penjelasan dari Pak Heri, alhamdulillah yang uploadnya itu kan di e-learningnya untuk materi dan tugas itu kan satu file PDF ya Pak ya. Nah dan yang satu lagi kan di pengembangan, berarti disesuaikan dengan peruntukannya masing-masing ya Pak ya untuk yang di pengembangannya seperti itu. Baik Bu. Ya, terus ada yang video. Mohon izin Pak, kalau ada video itu berarti untuk yang video di-upload gitu ya Pak? Kalau yang video itu masukkan linknya aja Ibu. Jadi Ibu upload sendiri nanti di YouTube. Jadi kita coba semuanya belajar untuk mengupload video di YouTube. Ya nanti bisa jadi Ibu Ning Rusmainingsi ini terkenal se-Indonesia atau internasional nanti. Wah Ibu Ning ini ternyata yang perlu ladani dan dicontoh. Subscribe-nya 1 jutaan gitu nanti Bu. Insya Allah Bu. Iya. Kita sama-sama belajar, bersama-sama belajar. Insya Allah kita sama-sama meningkatkan kinerja kita sehingga apa yang kita inginkan dan kita harapkan untuk proses pembelajaran di masa pandemi ini berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu betul-betul tercapai. Ya walaupun tidak tercapai sampai dengan lebih dari 80%. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam penilaian pun Bapak Ibu, kalau kita cermati nilai A itu kalau lebih dari sama dengan 80. Artinya apa? Kalau minimalis kita mencapai 80% tujuan pembelajaran kita sudah juga udah bagus dalam masa pandemi ini Bapak Ibu. Tapi kita usahakan maksimal sampai 100%. Tapi walaupun gitu ya tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adakah yang masih perlu dipertanyakan? Kalau belum jelas silakan. Terima kasih Bapak. Oh sama-sama. Ya mangga. Pak Aden. Ya.
mau bertanya untuk hari Sabtu micro teachingnya itu materinya itu apa sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu atau bagaimana Pak? Atau bebas aja begitu? Baik, Bu Elisa Natalia, untuk materinya adalah Ibu bebas mata kuliah apa aja yang penting berada di prodi matematika. Selama mata kuliah itu ada di prodi antara RPS, AP, kemudian soal dan materi itu sambung menyambung. Nyatu dia satu level. Jadi kalau di RPS-nya seandainya pertemuan 7, berarti SAP-nya juga pertemuan 7, berarti membuat soal hotnya juga untuk pertemuan 7, berarti materinya juga untuk pertemuan ke-7. Untuk mata kuliah yang penting disesuaikan dengan mata kuliah yang berada di program studi. Itu mungkin Ibu Elisa Natalia. Den, satu lagi Pak Den, boleh bertanya? Bentar dulu Pak Bu Elis, bagaimana Bu Elis? Cukupkah? Pak. Cukup ya? Cukup. Ya, Pak Saipudin, satu lagi terakhir ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini Pak, tadi kan ada yang tugas menyusun soal HOTS ya. Ya. Nah, itu ada minimumnya nggak Pak? Atau sudah ada ditentukan di sana? Intinya soal HOTS itu mewakili dalam satu pertemuan itu, Bapak. Jadi kecuali kalau ini membuat soal pretest dan post kan ada minimumnya 5 soal, Pak ya. Kalau soal HOTS untuk dalam satu pertemuan tugas, bisa jadi satu soal itu mewakili tujuan pembelajaran. Bisa jadi satu belum cukup, 2, 3, atau bisa jadi menurut kita itu soal HOTS semua ada 10, ternyata satu pun tidak mencerminkan tujuan pembelajaran yang ada pada pertemuan tersebut. Artinya soal HOTS itu disesuaikan dengan memang tujuan pembelajaran.